Shalom, berjumpa kembali dalam renungan pada kesempatan hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau menuntun kami untuk berjumpa melalui online ini, dan kami percaya bahwa dalam perjumpaan ini Tuhan hadir, di mana 2-3 orang berkumpul, sekalipun dibatasi oleh online, tapi kami percaya bahwa ada satu roh yang membuat kami satu, yaitu roh Tuhan yang ada di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau boleh menjamah setiap jemaat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan ini di rumah mereka boleh menerima lawatan Tuhan. Berperkara beracara bagi setiap kami, Tuhan yang berotorita bagi setiap kami, dan kami seperti Maria dari Betani duduk diam dengar Tuhan berbicara, sampaikan isi hatimu, supaya kami semua diberkati, kami semua terima kebenaran firman Tuhan, dan kami berjalan dalam terang, yaitu pelita yang tidak akan pernah padam, yang terus menerima setiap langkah kami adalah firman Tuhan, dan Tuhan sendiri yang tinggal tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Berkati, lawati setiap kami, lawati hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang siap dengar firman Tuhan dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, senang sekali berjumpa kembali dengan saudara dalam tayangan pada kesempatan ini. Pada kali ini saya akan berbicara kepada saudara, saya akan beri topik khotbah saya Love Race. Saudara, kita akan lihat dari Yohanes 15 ayat yang ke-9. Sama-sama kita bacakan Yohanes 15 ayat yang ke-9. 3, 2, 1. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Sekali lagi, supaya benar-benar kita bisa mengerti sebelum kita mulai bahas kebenaran firman Tuhan ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Aku huruf besar adalah Yesus. Sama-sama katakan Yesus. Demikianlah juga aku telah mengasihi siapa? Kamu, yaitu siapa? Saudara dan saya. Tinggallah di dalam kasihku itu. Apa firman Tuhan katakan buat kita semua? Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggal di dalam kasih Tuhan. Saudara, ketika saudara berada di tempat kerja saudara mungkin mengambil istirahat sejenak untuk menikmati kopi. Ya, kalau kita kenal istilah namanya coffee break. Saudara pasti ambil istirahat untuk makan siang, makan malam, istirahat minum teh, dan pasti istirahat untuk pergi ke toilet. Benar demikian? Atau ada yang pernah kerja tidak pernah ke toilet? Itu. Saudara berkati, mengapa tidak melakukan hal yang sama dalam kehidupan rohani saudara? Pertanyaannya. Kenapa saudara tidak melakukan hal yang sama di dalam kehidupan rohani saudara? Apa yang maksud saya? Meluangkan waktu istirahat, terutama dalam istirahat dalam cinta Tuhan, atau yang kita sebut pada kesempatan kali ini adalah love break. Apa itu love break, saudara? Ini adalah waktu yang saudara gunakan untuk menikmati, untuk makan, menikmati kasih Yesus untuk saudara, untuk menyantap kasih Yesus bagi saudara. Kalau ibarat tadi coffee break, ibarat tadi istirahat makan siang, maka saya katakan istirahat untuk menikmati, untuk makan akan kasih Yesus untuk saudara. Kapanpun sepanjang hari, dimanapun saudara berada, saudara bisa temukan tempat yang tenang dan saudara menikmati kasih Yesus. Duduk, diam, saudara mulai berbicara dengan Yesus, katakan kepadanya, terima kasih Yesus, karena telah mencintai saya. Tidak ada yang akan terjadi kepada saya di luar pengetahuanmu. Yesus, Bapa yang baik, ketika saya tidak bisa menyelamatkan diriku, Engkau datang dan mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Engkau menyerahkan hidupmu untuk saya. Apalagi yang pasti tidak Engkau lakukan untuk saya. Pasti semua Engkau sudah beri buat saya. Terima kasih Tuhan. Ambil kesempatan, saudara. Kalau di tempat kerja, saudara bisa ambil kesempatan untuk beristirahat sejenak. Saudara mengetik di layar komputer, kadang-kadang mata saudara mulai jenuh. Saudara perlu mengalihkan pandangan saudara sejenak, berjalan sebentar keluar.
dari ruangan saudara, dari kantor saudara, dan kembali setelah segar mulai kembali melakukan pekerjaan saudara. Kenapa tidak melakukan ini dalam kehidupan spiritual saudara, dalam kehidupan rohani saudara? Ambil waktu sejenak, sepanjang waktu saudara, sepanjang hari sudah bisa cari waktu saudara dulu dan mulai berterima kasih. Mulai merenungkan cinta Tuhan dalam hidup saudara. Ketika Tuhan berkata, tinggallah dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 9 katakan, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Dan ada kata yang terakhir katakan, tinggallah di dalam kasihku itu. Itu berarti saudara bahwa Tuhan mau hidup kita dipenuhi, tinggal di dalam, berada dalam atmosfer daripada kasih Tuhan. Amin. Saudara diberkati yang dikasihi Tuhan. Cinta seperti itu kita belajar bahwa bagaimana cinta kasih yang dimaksudkan di Yohanes tadi. Cinta seperti itu dilambangkan di dalam perjanjian lama oleh imam besar Harun dan anak-anaknya ketika mereka memakan dada dari hewan korban. Kita lihat Imamat 7 ayat 31, bagaimana bunyinya? Imamat 7 ayat 31. Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Oke? Dada, binatang berbicara tentang kasih Yesus. Hati, di mana hati berada, itu ada di dada. Jadi dada berbicara mengenai kasih Yesus. Nah hari ini, saudara adalah seorang imam bagi Tuhan. Sepakat katakan amin. Imam bagi Tuhan. Saudara lihat Wahyu 1 ayat 6. Wahyu 1 ayat 6 bagaimana bunyinya? Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, sama-sama katakan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi maksud saya saudara, apa yang mau kita renungkan pada kesempatan ini, apa yang mau kita pelajari pada kesempatan ini, gunakan waktu untuk mensuplai kehidupan roh saudara, dengan menikmati, dengan memakan yang namanya cinta Yesus, kasih Yesus. Dan ketika saudara melakukan itu, saudara akan lihat diri saudara dipelihara, saudara akan lihat diri saudara diperkuat, saudara ditopang oleh kasih Yesus. Amin. Yesus adalah imam besar kita hari ini. Ketika dia mati kayu salib, dia naik di sisi kanan Bapa di sorga. Yesus adalah imam besar kita pada hari ini. Katakan imam besar. Haleluya. Yesus adalah imam besar kita pada hari ini. Artinya apa? Makanannya Yesus, apa yang dinikmati Yesus, istirahatnya Yesus, kesenangannya Yesus, makanan Yesus adalah mencintai saudara. Makanan Yesus adalah mengasihi saudara. Dia menikmati untuk mencintai kita. Dia menikmati juga untuk memelihara kita. Kita dipelihara oleh kasih-Nya bagi kita. Saudara yang diberkati, tetapi jangan lupa bahwa dada tadi, dada hewan korban yang dimakan oleh Harun dan anak-anaknya, dada itu dibakar dengan api. Mari kita lihat Imamat 7 ayat 35. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan. Pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Ya, api itu berbicara tentang apa? Tentang penghakiman Allah, penghakiman Bapa di sorga kepada Yesus ketika dia tergantung di kayu salib karena memikul dosa-dosa kita. Jadi Imamat 7:35 berbicara dada hewan korban itu terlebih dahulu dibakar dengan api. Berarti kasih Tuhan itu telah melalui api yang berbicara mengenai penghakiman Tuhan yang sempurna, yang absolut, yang bulat, yang segala sesuatu telah ditimpakan kepada Yesus di atas kayu salib, saudara. Di atas kayu salib dia tergantung di atas kayu salib karena memikul dosa-dosa kita. Jadi ketika saudara menikmati cinta Tuhan untuk saudara, ketika saudara menikmati kasih Tuhan bagi saudara, saudara lihat dia mencintai saudara di kayu salib. Ketika saudara menikmati, saudara makan love race, istirahat dalam kasih Tuhan, maka saudara melihat dia bagaimana dia mati kayu salib.
bagaimana dosa-dosa saudara sudah telah ditebus sempurna oleh pengorbanan sekali untuk selama-lamanya oleh Yesus di atas kayu salib. Saudara berkati ketika hal-hal di sekitar saudara berjalan dengan tidak begitu baik, saudara, jangan biarkan iblis berkata kepada saudara, kalau Tuhan mengasihimu, mengapa hal-hal ini terjadi pada saudara? Jangan biarkan iblis berkata itu. Saudara dikasihi Tuhan, tafsirkan kasih Tuhan untuk saudara berdasarkan salib, bukan pada keadaan saudara pada hari ini, bukan pada keadaan saudara yang sedang saudara alami, tapi tafsirkan kasih Tuhan untuk saudara berdasarkan salib, bahwa segala sesuatu telah ditanggung Yesus di atas kayu salib, dan itu sudah selesai, it's done. Bukan berdasarkan keadaan saudara pada hari ini. Mungkin saudara menyaksikan tayangan ini, ada yang sedang saudara berada dalam tekanan yang begitu luar biasa. Saudara berada dalam perjuangan yang begitu hebat. Mungkin itu finansial saudara, mungkin itu kesehatan saudara. Mungkin itu saudara sedang berjuang untuk masa depan saudara. Saudara diberkati, sekali waktu saya baca status Instagram dari seorang hamba Tuhan. Dia bilang kita tidak perlu tengking badai, kita tidak perlu tengking itu badai. Karena badai itu ibarat sekolah. Kita belajar dari badai. Mau saya bilang saudara, maaf saya katakan bahwa itu 50% saja benar. Karena kebenarannya adalah bahwa kita tidak pernah belajar dari badai. Kita tidak pernah belajar dari pergumulan. Yang kita belajar, dengar baik-baik saudara, yang kita belajar adalah respon kita. Respon kita, sekali lagi saya bilang, respon kita ketika saudara menghadapi badai. Itu yang membuat saudara bertumbuh. Itu yang membuat saudara besar. Badai tidak mengajarkan apa-apa. Kita tidak minta badai kepada Tuhan supaya kita jadi pintar, supaya kita jadi mengenal Tuhan. Bukan itu caranya, saudara. Badai datang karena banyak hal. Banyak karena disebabkan karena kesalahan kita sendiri. Banyak hal juga karena bagaimana kuasa si jahat mencoba mencegah kita untuk mengalami kebaikan Tuhan. Karena dunia ini masih dikuasai iblis sebelum Yesus datang kedua kalinya. Saudara diberkati. Sekali lagi saya katakan garis bawahi, kita tidak fokus kepada badai. Kita tidak fokus kepada pencobaan. Bahwa itu akan menjadikan kita hebat, jadikan kita pintar, jadikan kita kuat. Tapi yang membuat saudara hebat, membuat saudara kuat adalah respon saudara. Yang mau saya katakan begini, ketika badai di Danau Galilea, saudara, ada Yesus di atas perahu. Ada Yesus di atas perahu. Tapi bagaimana ketika orang tidak merespon yang benar, yaitu melihat kepada Yesus, garis bawahi melihat kepada Yesus, maka murid-murid pada saat itu ketakutan. Murid-murid pada saat itu cemas, panik. Mereka berteriak-teriak, Tuhan, Engkau tidak peduli kalau kita binasa, kalau kita mati. Padahal, saudara, ada Yesus di atas perahu mereka. Badai boleh terjadi, tapi ketika Yesus ada di atas perahu saudara, saudara tidak akan tenggelam. Amin. Apapun yang sedang saudara hadapi pada hari ini, pastikan Yesus ada. Karena Yesus sendiri berjanji, saudara, bahwa Immanuel, aku tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Sepakat katakan amin. Itu janji Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini kita belajar bagaimana rest love, bagaimana kita beristirahat di dalam kasih Tuhan, dalam cinta Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Saudara ini berkati yang dikasihi Tuhan. Pada siang hari, ketika saudara bekerja dalam pergumulan, dalam rutinitas saudara sudah bekerja keras, ketika kesibukan mulai datang, saudara mulai muncul di hadapan saudara, ketika masalah mulai menumpuk, atau ketika keputusasaan datang, hentikan semuanya. Stop. Beristirahat dengan cinta dan kasih Yesus. Beristirahat di dalam kasih Yesus yang sempurna. Seperti Tuhan berkata, tinggallah dalam kasihku itu. Biarkan Yesus mengasihimu. Ambil waktu tenang, waktu teduh. Mulai melihat bagaimana Yesus mengasihi saudara.
mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Biarkan diri saudara menikmati bagaimana dicintai oleh Tuhan. Bagaimana dicintai oleh kasih Tuhan. Bersandarlah di dadanya. Tinggallah di dalam kasihnya. Dan saudara dipelihara oleh cintanya untuk saudara. Saudara akan mengalami terobosan yang luar biasa. Saudara akan mengalami jalan keluar yang dibuka secara ajaib. Saudara akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Badai boleh tetap, tetapi Tuhan akan menolong saudara berada di atas badai kehidupan. Sepakat katakan amin. Haleluya. Kita akan berdoa untuk mengakhiri renungan kita pada kesempatan ini. Saya undang saudara yang menyaksikan tayangan ini untuk sama-sama bangkit berdiri. Saudara menyaksikan dengan rekan, saudara, keluarga saudara, mari bergandengan tangan dan kita sama-sama mengangkat tangan. Saudara yang menyaksikan tayangan ini seorang diri, angkat kedua tangan saudara, sebab Yesus ada bersama dengan saudara pada saat ini. Rasakan kasih Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan, rasakan jamahan Tuhan. Pejamkan mata saudara dan saudara rasakan dengan lembut bagaimana Tuhan ada bagi saudara. Seberat apapun masalah saudara, Tuhan ada bagi saudara. Saya berdoa, terima kasih Bapa di sorga. Engkau ada bagi setiap anak-anak Tuhan. Ketika mereka mengangkat tangan mereka, tanda mereka percaya Tuhan. Engkau sendiri menjamah mereka. Engkau sendiri menyatakan kasih-Mu bagi mereka. Engkau membasuh mereka. Seperti gunung es yang diterpa oleh cahaya matahari. Demikian kasih-Mu Tuhan. Membuat gunung es meleleh, membuat masalah itu meleleh, membuat ketakutan itu lenyap, membuat kekhawatiran itu mulai surut, karena Engkau ada bersama dengan mereka. Pegang tangan setiap anak-anak Tuhan, yakinkan, teguhkan mereka dalam roh, bahwa Engkau Alef dan Taf, Engkau Alfa dan Omega, Engkau yang memegang kendali atas setiap kehidupan mereka, dan mereka pasti terima pertolongan Tuhan secara ajaib. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang terikat Tuhan lepaskan. Tuhan jamah setiap anak-anak Tuhan, berkat Tuhan ada bagi mereka, pertolongan Tuhan ada bagi mereka. Tuhan teguhkan mereka dengan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau ada bagi bangsa dan negara ini. Engkau berkati pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, Engkau berkati seluruh jajaran. Engkau berkati supaya bangsa ini boleh melewati masa-masa yang sulit ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Libatkan secara aktif gereja-Mu Tuhan, supaya nama Tuhan boleh melawat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Ekonomi bangsa Indonesia, kesehatan akibat pandemi ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berperkara beracara, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan, buka tangan saudara, terima berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat hikmat marifat, berkat materi. Datang karena Allah Bapa di sorga mengarahkan wajahnya dan menyinari kita dengan kasih karunia. Berkat yang datang daripada kebenaran yang datang di atas kayu salib dan telah diturunkan bagi kita semua. Sehingga berkat ada di atas kepala orang benar oleh Yesus sendiri. Yesus yang mati di kayu salib dan namanya selalu dipermuliakan. Yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan berkati saudara. Happy Sunday. God bless you.